Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkero Nazir dengan NIM G00250006 dari kelompok B2. Pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi vertebra. Salah, sorry. Yang pertama, vertebra itu terdiri dari 5 bagian utama. Ada vertebra cervical, yang terdiri dari 7 tulang, vertebra thoracic, vertebra lumbal, os sacrum, os coccygeae. Bisa dilihat dari lengkungannya, ini tuh sisi depan, ini sisi belakangnya. Kalau yang cekung ke sini itu namanya lordosis. Kalau yang cekungnya ke sini itu namanya kyphosis. Nah, cervical itu membentuk lordosis, thoracic membentuk kyphosis, lumbar lordosis, dan coccygeae dan sacrum membentuk kyphosis. Jadinya tuh seperti gini. Fungsi dari lingkungan ini apa? Yaitu untuk menyerap beban lebih atau untuk efisiensi menyerap beban. Yang pertama ada vertebra cervical, terdiri dari 7 tulang. Oke, sebelum kita ke masing-masing tulang, saya akan menjelaskan struktur vertebra secara umum yang hampir dipunyai semua vertebra. Namun nanti untuk masing-masing tulang akan ada hal yang membuatnya unik. Ini sebagai contoh vertebra lumbal aja, karena itu merupakan vertebra yang paling basic lah ya. Oke, jadi itu vertebra mempunyai korpus atau badan, terlihat besar bundar ini, foramen vertebral, bolongan di tengah atau lubang di tengah, prosesus transversus, prosesus yang berjalan ke samping, prosesus spinosus, prosesus yang berjalan ke belakang, lamina, lamina arcus vertebra, dan pediculus, pediculus arcus vertebra, di antara lamina dan arcus, dan pediculus, maaf. Nah, selain itu, vertebra juga mempunyai prosesus artikulasi superior dan inferior untuk saling berartikulasi. Oke, itu kan secara umum. Nah, kita sekarang balik ke tulang cervical pertama atau atlas. Nah, bedanya atlas sama yang lain adalah atlas tidak mempunyai korpus, tidak mempunyai badan. Maka terlihat seperti cincin ini. Nah, atlas itu akan berartikulasi dengan os occipital atau ya tulang kepala. Ini adalah atlas. Karena tidak punya korpus, maka diganti namanya menjadi arcus anterior dan arcus posterior. Selain itu, os atlas juga mempunyai foramen transversarium. Sebenarnya foramen transversarium ini dipunyai oleh semua vertebra cervical, yang itu membuatnya unik dari vertebra lainnya. Selain itu, atlas juga mempunyai di sisi bawahnya ada fovea dentis, yang nanti akan berartikulasi dengan ini nih, prosesus dentis axis. Oke, kita lanjut ke aksis ya. Jadi aksis sudah mulai punya korpus, kelihatan gede ini, dan arcus-arcus nih. Juga sudah mulai punya prosesus spinosus, sama seperti aksis tadi. Dia juga punya foramen transversarium, sama seperti vertebra cervical lainnya. Nah, yang membuat aksis unik adalah ini nih, dens aksisnya ini, yang akan berartikulasi dengan tadi fovea dentis. Nah, secara umum juga sama, ada prosesus artikulasi superior inferior, sama seperti vertebra lainnya. Nah, kita mulai masuk ke vertebra yang lebih normal, yaitu C3 sampai C7. Ini secara umum strukturnya sama dengan vertebra lainnya. Corpus, pediculus, lamina, prosesus spinosus, prosesus transversus, prosesus articularis superior inferior. Nah, tapi cervical itu punya ini, prosesus uncinatus seperti tonjolan di pinggir-pinggir ini dan foramen transversarium, lubang di samping. Ini prosesus
di processus transversusnya. Nah, itu lanjut ke vertebra thoracic. Nah, ini tuh lebih normal ya, seperti lumbar tadi. Bedanya adalah kalau di sini mereka punya fascies articularis extra di korpusnya dan juga di proses transversusnya. Jadi ada dua ya, fovea costalis di korpus dan fovea costalis di processus transversinya. Mereka akan berartikulasi dengan costae. Nah, semua yang punya fovea costalis ini dan berartikulasi dengan costae akan dinamakan vertebra thoracic. Makanya ada 12, sama seperti jumlah costae. 12 juga. Lanjut ke vertebra lumbar. Ini yang tadi sudah dicontohkan sebagai vertebra basic. Ada corpus, lamina, arcus, pediculus, processus transversus. Nah, beda tuh ada ini nih. Processus mamillaris yang seperti ini. Tonjolan kecil di ujung-ujung articularis superiornya dan processus accessorius. Oke, kita lanjut ke os sacrum dulu. Ya, os sacrum itu sebenarnya terdiri dari persatuan dari 5 tulang yang menjadi satu. Maka terlihat seperti kayak gini nih. Gede ya gitu. Nah, jadi os sacrum itu mempunyai 3 crista. Ada crista mediana, crista intermedia, dan crista lateral. Oke. Dan di lubang-lubang ini tuh namanya foramina. Di tengah tuh ada lubang gede namanya canalis sacralis. Itu kalau os sacrum itu juga ada fascies auricularis, itu berbentuk seperti kuping. Ya, makanya namanya aurikular. Itu akan berartikulasi dengan tulang pinggul atau coccyx. Lanjut ke coccygae, itu sebenarnya persatuan dari 3-5 tulang, tapi umumnya di orang-orang tuh persatuan dari 4 tulang kecil. Nih, terlihat ya. Seperti ada 4 ruas. Ya, nih. Kita lanjut ke ligamentumnya. Ligamentum vertebra itu ada banyak, ya ada banyak. Yang pertama tuh ada ligamentum longitudinal anterius, nih, yang menutup corpus vertebra di bagian anterior. Dan sebenarnya juga ada ligamentum longitudinal posterior. Sama seperti ini tapi di sisi posteriornya. Ini sisi belakangnya ada banyak juga sama. Ada ligamentum flavum, ligamentum intertransversaria, ligamentum supraspinal, ligamentum intertransversarium, ligamentum costotransversarium lateral, dan ligamentum costotransversarium superior. Yang unik itu adalah ligamentum flavum. Ligamentum flavum itu tuh akan itu tuh berwarna agak kekuningan karena banyaknya serat elastis. Nah, ini artikulasio dari vertebra dan costae. Jadi tuh untuk vertebra sendiri ada intervertebralis, yaitu antara vertebra. Di antara kedua vertebra ada discus intervertebralis. Ini berfungsi untuk menyerap beban tambahan. Ada annulus fibrosus yang lapisan luar padat dan nucleus pulposus lapisan dalam yang seperti gel. Oke, itu tuh tadi intervertebralis. Kalau artikulasio antara costae dan vertebra ada di 2 titik, yaitu artikulasio capitis costae antara kepala costae dengan corpus vertebra dan artikulasio costotransversarium, yaitu costae dengan processus transversarium yang vertebra thoracic. Ini lanjut ke artikulasio atlanto occipitalis dan atlanto ascalis. Nah, jadi tuh atlanto occipitalis artikulasio yang menghubungkan tulang os occipital dengan os atlas. Nah, ini tuh membentuk
movement, pivot, bukan pivot, maaf, hinge atau engsel, berarti kita bisa menunduk dan mendangak karena artikulasi ini. Kalau antara atlas dan aksis, namanya articulatio atlantoaxialis, membentuk movement, pivot, atau poros. Gerakannya itu menggeleng. Nah, oke. Kita lanjut sekarang ke plexus brachialis. Jadi plexus brachialis merupakan awal mula dari saraf-saraf lengan. Awal mulanya itu terdiri dari nervus C4, C5, C6, C7, C8, T1. Mereka akan bersaling anastomosis membentuk struktur-struktur berikut. Yang pertama ada trunkus superior. Nah, sebelumnya, jadi itu ada 3 bagian ya. Ada trunkus, fasciculus, dan saraf-sarafnya. Nah, oke. Mulai dari trunkusnya dulu, ada superior, medius, inferior. Atas, tengah, bawah. Nah, kalau superior itu sambungan dari C4, C5, C8, C6. Kalau medius, C7 aja. Kalau inferior, C8 dan T1. Ini ya nih, yang ada plus dan ABC. Nah, kemudian kalau agak lanjut lagi, itu ada fasciculus. Ada 3 juga, lateral, posterior, medial. Nih, itu sambungan-sambungan dari sini saling anastomosis. Nah, di ujungnya, keluarnya itu akan menjadi 5 saraf besar. Ada nervus musculocutaneus, nervus medianus, nervus axillaris, nervus radialis, dan nervus ulnaris. Ini akan menginervasi lengan. Jadi plexus brachialis. Sekarang kita ke regio femoralis. Nah, pertama tuh ada tulangnya dulu, atau tulang femur, os femur. Os femur merupakan tulang paling kuat dan besar di tubuh kita. Pertama kita akan bahas epifysis distala dulu, atau di atas ya. Pertama ada kaput, kepalanya yang akan berartikulasi dengan acetabulum di os coccyx atau tulang pinggul. Itu membentuk movement bebas atau ball and socket ya, globoidea. Dan ada column femoris lehernya. Nah, ini ada tonjolan-tonjolan besar namanya trochanter. Ada mayor minor, yang besar mayor di atas dan minor kecil di bawah. Itu di epifysis distal. Sebelum kita ke bagian lainnya, saya akan menjelaskan cara membedakan apakah ini kiri atau kanan. Caranya adalah begini. Jadi trochanter mayor dan minor itu tuh akan terlihat tebal di bagian belakang. Ini akan menonjol di bagian posterior atau belakang. Dan kalau caput femoris akan selalu menghadap ke sisi medial. Nah, kalau kita tahu kedua ini, maka kita akan menyimpulkan kalau ini tuh adalah sisi kanan. Karena ini di belakang dan ini di sebelah kiri, maka ini tuh tulang kanan. Tuh. Oke. Kita lanjut turun lagi, ada namanya linea aspera. Kayak garis kasar tempat perlekatan otot-otot. Di sisi posterior ya, atau sisi belakang. Nah, di epiphysis proximal, ada yang namanya condylus. Ada 2, lateral medialis dan epicondylus. Sama lateral dan medialis juga. Di antara itu ada fossa intercondylaris. Atau kayak fossa di antara 2 condylar ya. Di atas sedikit ada fascias poplitea. Ini sisi belakang. Kalau sisi depan itu ya lebih halus dan minim dari fitur femur. Katanya lebih halus ya. Oke, kita lanjut ke muskulinya atau ke otot-otot paha. Nah, dari sisi depan dulu ya. Jadi itu ada banyak. Yang pertama ada iliopsoas, gabungan dari psoas mayat dan musculus iliacus. Nih,
medial psoas. Kemudian di samping medialnya, terus ada tectonius, adductor longus, dan gracilis. Di sisi lateralnya ada sartorius, musculus sartorius, panjang seperti ini menyilang, dan musculus tensor facial latae. Ini panjang ke bawah, ya. Nah, kemudian di otot-otot besarnya itu ada namanya quadriceps femoris. Ada 4 otot, karena kan quad ya, 4. Yang pertama ada rectus femoris, musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan di tengah dalam yang ketutupan sama rectus femoris ada musculus vastus intermedius. Ini dari sisi depan. Kalau sisi belakang, dari paling atas ada yang paling gede, itu namanya musculus gluteus maximus, ya, musculus yang membuat bokong. Nah, itu juga ada medius dan minimus. Gluteus juga, gluteus minimus dan medius. Nah, kemudian ada salah satu adduktor juga, selain adduktor longus, ada adduktor magnus. Oke. Kalau belakang ini juga, di sisi agak ke bawah, itu ada namanya hamstring. Ya, yang sering cedera biasanya kayak cedera hamstring. Itu sebenarnya bukan satu otot, tapi beberapa otot. Ada musculus biceps femoris, yang berarti dua kan, dua biceps, berarti ada dua kaput. Ada kaput longum yang lebih luar dan kaput breve yang lebih dalam. Itu di sisi lateralnya dan sisi medial nih, itu ada musculus semimembranosus dan musculus semitendinosus. Ya, membranosus tendinosus. Mungkin itu saja untuk muskulusnya. Ini kita lanjut ke inervasi. Oke. Inervasi dari musculus femoris itu berawal dari sacral plexus sacralis. Nih, yang penting-penting saja nervusnya ada nervus ischiadicus yang merupakan nervus terpanjang, nervus obturatorius, dan nervus femoralis. Karena di sisi belakang, dan nervus ischiadicus berada di belakang, nervus ischiadicus akan menginervasi otot-otot hamstring, seperti semitendinosus, biceps femoris, semimembranosus, ya itu tuh nervus ischiadicus. Kalau nervus obturatorius itu akan inervasi adduktor yang di sisi medial tulang femur. Ya tadi kan ada adduktor longus, adduktor magnus, dan gracilis juga. Kalau femoralis itu kan berada di depan, maka akan menginervasi otot-otot quadricepsnya. Ya, tadi ada vastus lateral, vastus medial, rectus femoris, dan vastus intermedia di dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.